Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua video di channel ini. Nah, kali ini saya akan coba membahas saham dan saya akan bongkar portofolio saya di sini. Tapi, sekali lagi disclaimer on, ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Saya tidak bertanggung jawab untuk kerugian Anda karena Anda yang tekan tombol buy, Anda yang tekan tombol sell. Kalau kalian untung, kalian yang makan cuannya. Kalau kalian yang rugi, malah nyalain saya. Goblok bener. Ya, oke. Itu aja deh pokoknya. Saya lagi energik pagi ini karena saya baru olahraga. Tapi nggak sih, karena nyanyi doang tadi. Kita nyanyi dikit ya. Kita harus relax, kawan-kawan, relax. Untuk berada di saham ini kalian harus relax, jangan tegang, tapi kalau porto merah takut juga ya kan. Kalau porto merah nengok pagi-pagi bursa, aduh IHSG merah, udah porto merah IHSG merah lagi, nggak ketolong. Tapi nggak apa-apa, semua itu ada waktunya kan kawan. Selagi kalian belum cut loss, kalian belum kalah. Oke? Kita nyanyi dulu dikit. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Oh, enak banget lagu itu. Kalian bisa, tapi nanti kena copyright pula nih kontennya. Bentar ya, dimana kita tadi? Lupa saya. Oke. Halo investor. Oh iya, udah tadi opening. Sekarang kita gimana ya caranya? Nah, sekarang kita buka IHSG kita dulu. Ini hari Senin tanggal 10 Maret. IHSG kita gimana ya, kita kintik dulu dia. Ternyata IHSG kita turun 0,36%. Nah, sekarang saya akan zoom buat video. Sekarang oke bang. Sekarang kita akan melihat portofolio saya. Ini bukan untuk apa kawan-kawan. Ini saya lucu banget. Kalau misalnya nanti saya bilang ini, dibilang pom-pom. Saya ini orang kecil, saya masih gembel kan ya. Uang saya masih berapa ratus juta aja di bursa ini. Jadi jangan kalian bilang pom-pom, uang ratusan juta di bursa ini di ibarat setetes air di tengah lautan, ibarat sebutir debu di tengah gurun pasir. Jadi kalian jangan pernah bilang saya mau pom-pom saham, udah pasti salah. Kalian pahami dulu konsep pom-pom saham itu gimana ya. Jadi sesama gembel kita harus saling mendukung, jangan saling menjatuhkan kawan-kawan ya. Jangan saling menjatuhkan, kita harus bersatu, menyatukan kekuatan. Kita harus sama-sama belajar gitu. Jangan saling menjatuhkan, salah. Yang kaya makin kaya lah kalau gitu. Kita saling menjatuhkan. Nah, di sini saya akan kasih tunjuk portofolio import saya ya, dan saya akan kasih tahu teknik dan apa sih jalur pikirannya yang kalian pahami sebetulnya. Jangan tiru sahamnya, jalur pikirannya. Nah, sebentar, mana tadi rekam layar. Saya ini pakai handphone ya, karena saya belinya pakai handphone apa saham. Tapi saya rekam video pakai laptop. Bentar. Oke. Nah, nanti saya kasih tunjuk rekamannya. Mana nih? Sebentar. Oke. Nah, jadi kalian nanti akan melihat di layar sebelah ini live ya. Jadi tidak ada unsur-unsur penipuan atau apapun. Saya bisa juga rugi nanti di jam 16 WIB kalau market bursa tutupnya jelek ya, tapi saat ini masih floating profit, puji Tuhan ya. Nah, ini masih jam 10.38. Nah, kalau kalian bilang, saya baca-baca komen kan, kalau kalian bilang, "Bang, abang belinya jangan pas udah naik baru kasih tahu. Pas sebelum naik abang kasih tahu." Lah, saya beli saham, saya nggak tahu juga dia besoknya mau naik kawan-kawan. Saya beli misalnya hari ini, ya kan? Memang saya tahu harga wajarnya ke berapa. Memang saya ada perkiraan dia bakal naik atau enggak. Nah,
Tapi pada saat saya beli saham, kalau saya buat kontennya langsung, kan saya beli saham itu analisa dulu, berproses. Masa saya nganalisa saya langsung buat kontennya? Nggak logis kan? Pasti tunggu saya analisa dulu, saya yakin, baru saya pahami pola alurnya, apa yang saya mau ngomongin saya pikirkan dulu, baru saya buat kontennya. Nah persoalannya pas saya buat kontennya harga sahamnya naik, kan bukan salah saya. Memangnya kenapa? Kalau saya beli saham terus naik, ya terserah saya juga kan, dan terserah kamu juga kan. Kalau kalian mau beli atau enggak saya suruh beli atau enggak juga kan. Nah gitulah ya. Oke. Nah jadi ini ada portofolio saham saya kasih tunjuk di apa namanya, layar nanti ya. Nah saya kan ada beli wifi kalian tahu lah ya. Nah ini 620 lot, average-nya dia di 1622 nih. Nah baru ADMR kan saya kemarin sudah cerita, ada saya uang sedikit. Itu kalian kan bisa lihat nih, kalau yang pakai import pasti ngerti nih. Average fall itu apa artinya? Itu uang yang masuk. M value itu artinya value sahamnya udah ikut keuntungannya kan. Yang angka di atas yang hijau-hijau itu untung secara persenan. Yang uangnya itu kalau ADMR kan 453.610 gitu kan. Nah wifi. Nah kalau kawan-kawan yang ikut kelas saya yang udah batch 1 dan batch 2 pasti yang nonton video ini apalagi ya, halo Pak Joko, Pak Adi dan Pak Rajev. Nah, kalian pasti tahu, mereka tahu lah, karena saya kalau di kelas saya kasih tahu apa saya ya, portofolio saya ya, sama strategi cash, backup cashnya. Nah saya tuh ada backup cash kawan-kawan kemarin. Saya tuh ngajarin dia tuh nantilah di kelas pasti. Pokoknya saya ada backup cash sisa 100 juta gitu kan. Nah 100 juta ini nggak akan saya belikan saham apapun untuk membackup si wifi. Itulah strategi saya. Karena kalau wifi-nya jatuh, saya punya backup cash untuk average down. Itu strategi saya. Nah kenapa saya jadi ada bumi ini di tengah-tengah dan ini lagi cuan 6% ya, dia masih gerak nih 6%. Karena saya melihat peluang, saya jadi nggak tahan, jadi saya beli di hari Jumat bumi. Saya masuk di harga opening di 96. Kalau kalian lihat tuh average price saya tuh 96 kan. Saya sebetulnya sempat plotting loss yang hari Jumat itu di penutupan perdagangan. Karena kalau kalian cek penutupan perdagangan bumi di hari Jumat itu 94. Kenapa tiba-tiba saya beli bumi dan menggunakan cash yang saya seharusnya untuk backup wifi kalau terjadi apa-apa? Karena saya melihat peluang satu. Baru saya, kalau kawan-kawan yang ikut kelas saya tahu, udah jelaskan bumi ini saham untuk apa sih? Saham untuk trading saya ya, trading. Nah sebetulnya investing bisa juga sih kalau kalian pelajari lebih dalam, tapi saya lebih menggunakan bumi untuk trading. Nah ini bumi ada di tengah-tengah ini saya untuk trading. Pokoknya minggu ini, nggak tahu besok, hari ini juga di sore atau lusa saya jual, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu bumi harusnya naik. Itu aja. Apa indikatornya? Nah itu aja. Jadi di saham ini sederhana kawan-kawan. Di saham ini hanya soal bagaimana cara seseorang mampu mengolah informasi dengan nalarnya berdasarkan informasi yang ada untuk diciptakan sebagai decision atau keputusan. Jadi ada informasi, kita baca, diolah sama otak kita, terus decision apa yang mau kita buat atas informasi itu. Sesederhana itu kawan-kawan saham ini. Udah? Nah itu kalau kita mau trading ya. Nah itu ilmunya kalau trading. Tapi kalau investing beda. Kalian memang harus pelajari perusahaan yang mau kalian invest dalam-dalam. Kayak saya invest di wifi, saya pelajari wifi dalam-dalam kawan-kawan ya. Oleh karena itu saya jadi bisa yakin untuk hold dalam jangka panjang. Kalau saya di wifi, rencana strategi hold saya itu minimal sampai bulan 12 ya, bulan 12 2025 ini akhir tahun. Nah saya kan analisanya itu harga wajarnya 3.000 ya, 3.000 lah pokoknya. Tapi sebetulnya saya mau beggar. Jadi tujuan saya itu harus dia itu 3.200 atau 3.300. Nah,
jadi kalau belum di harga segitu, saya belum mau take profit ya sebetulnya. Dan kalau dia udah di harga segitu pun nanti WiFi, saya lihat jalan ceritanya juga gitu. Kalau memang masih projectnya besar, sebetulnya gampang banget ngitung WiFi itu kawan-kawan untuk project jangka panjangnya. Kalau kalian yang tahu ilmunya, udah kalian pasti yakin aja gitu di harga berapapun beli selagi di bawah 3.000 gitu. Nah, kemudian gini, di saham ini kawan-kawan, kalau kita pemula, saya juga dulu pemula, kita itu memang harus mau belajar dan keluar uang untuk belajar. Uang saya habis beli buku itu puluhan juta. Saya banyak koleksi buku karena saya sendiri suka baca buku. Jadi saya belajarnya itu baca buku sama nonton video YouTube, ya kan? Dulu belum ada kelas-kelas waktu 2020 karena itu baru hype-hypenya kan. Belum banyak kelas saham, pengajar saham. Waktu itu saya nonton YouTube saham dari nol, ya kan, yang Sikutu Buku. Kan saya ada kasih yang video terpopuler kalau kalian lihat di YouTube ini, itu kan saya ceritain kan 80 juta pertama dari saham kan. Nah, di situ kan saya bilang, saya belajar dari YouTube saham dari nol, Sikutu Buku, baca saham, kemudian apalagi ya? Zeppelin, dia sering bikin konten seminarnya Pak Lo Keng Hong, dia kolektif kan gitu. Nah, itu saya tonton Hungry Stock gitu kan. Nah, jadi saya memang dulu value investing garis keras karena kiblat saya Pak Lo Keng Hong, role model saya. Nah, tapi begitu saya lama-lama belajar, kemudian Januari belajar di kelasnya Ko Andri, saya jadi lebih meningkat ilmunya, ya, meningkat. Nah, jadi di saham ini kawan-kawan, kita nggak bisa kaku, kita nggak bisa egois gitu kan, hanya untuk ini, untuk harus ini, harus itu, per di bawah 10 PB di bawah 1. Memang iya, secara value investing itu rumus baku dan tetapnya lah. Tapi kalau kalian, makanya saya kadang kesel juga di YouTube dibilang, abang ini kemarin bilang gini, value di Pegas gini. Kawan, jangankan saya, even Warren Buffett sekalipun, dia itu berubah. Kalau kalian pelajari, dia itu berubah kawan-kawan, dia itu upgrade setelah ketemu sahabatnya Charlie Munger. Kalian harus baca dong bukunya. Warren Buffett itu dulu waktu berguru sama gurunya Benjamin Graham, dia itu value investing garis keras, bahkan sebutannya itu cigar butt investing ya. Kalau lebih dalam lagi, value investing paling deep lagi tuh cigar butt itu. Dia betul-betul menganalisa mana perusahaan yang mau bangkrut tapi cashnya masih banyak, ya kan? Cashnya masih banyak. Jadi kalau dibeli, dia udah nggak ada peluang rugi lagi lah. Margin of safety-nya besar banget, 80-90%. Itu cigar butt, kawan-kawan, cigar butt investing. Kalian baca bukunya di The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham sama David Dodd. Nah, even Warren Buffett pun berubah setelah ketemu sama Charlie Munger. Dia berubah jadi apa? Dia jadi berubah namanya itu wonderful investing lah bisa dibilangnya. Jadi rumusnya itu buy wonderful business at fair price. Nah, jadi belilah bisnis yang betul-betul bagus, sekalipun itu nggak di bawah harga wajarnya, tapi di harga at fair price itu di harga pas lah gitu kan, fair di harga pas, yang nggak kemahalan banget tapi juga nggak murah, jadi pas lah, dia dihargai segitu pas misal. Nah, jadi kalau kalian tahu Warren Buffett beli Apple gitu kan, itu nggak value investing kawan-kawan, itu nggak value investing, itu wonderful investing. Waktu dia ketemu sama Charlie Munger, jadilah dia yang per hari ini gitu. Nah, kebetulan sekarang Opa Charlie udah meninggal ya, rest in peace Opa Charlie. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi kita itu memang nggak bisa kaku. Nah, kemudian kita harus mau belajar dulu kawan-kawan. Kalau kita nyemplungin uang tapi nggak tahu ilmunya, mampus saja tinggal tunggunya, cut loss dan rugi-rugi aja. Kalau kalian lebih sanggup melihat portofolio kalian cut loss atau loss 20-30 juta ketimbang bayar beli buku atau belajar beli kelas, supaya kalian bisa memang tambah pengetahuannya dan jadi tahu
di bursa saham ini gimana cara mainnya, ya udah silahkan, ya kan. Tapi kalau kalian mau berada di jalur yang benar, kalau menurut saya ya, memang harus belajar dulu kawan-kawan. Kalian harus banyak baca buku tentang investing, beli di Gramet atau di toko buku bekas saja kalau mau yang murah. Saya juga berangkat dari modal yang kecil kawan-kawan. Jadi jangan kira saya langsung ada kayak diputuskan 200. Ini 200 di Porto ini udah tinggal keuntungannya aja. Modal saya itu udah saya sisihkan, saya tabung, udah nggak saya pakai lagi. Jadi yang di bursa ini pure memang keuntungan saya aja dalam investasi saham. Nanti gimana ceritanya panjang, nanti saya ceritain lah ya kan, kapan-kapan kalau ada waktu saya buat kontennya. Nah, jadi saya udah nggak ada ketakutan lagi di investasi ini. Tapi sekaligus saya juga nggak mau gegabah. Saya harus betul-betul lindungi ini keuntungan saya ini. Karena kalau saya rugi lagi, nol lagi, modal saya harus saya tarik lagi. Jadi saya berisiko lagi, gitu. Jadi saya pengen bebas ya, saya pengen tenang, gitu. Makanya saya sekarang tinggal di Porto saya itu 200-an kan kalau kalian lihat. Kalau sebetulnya ikut tabungan saya, bukan tabungan sih, kalau ikut modal saya ada bisa saya putar modal bisa lebih dari situ gitu. Nah, tapi itu kawan-kawan ya, kembali lagi intinya di pasar saham ini kalau kalian udah paham ilmunya, kalian udah enak persis sama saya, udah enak. Jadi untuk tahu ilmunya gimana, kalian harus belajar, sesederhana itu. Nah, kenapa saya beli Bumi? Saya jelaskan. Saya baca berita, setiap hari itu saya ada baca dari 10 portal berita. Itu saya share di grup saya, kalau kalian gabung nanti ya, saya share di grup saya itu. Nah, ketemulah saya berita sama berita ini. Nah, kalau kalian membaca beritanya, saya sebetulnya udah lupa kata kuncinya. Saya nggak ingat kata kuncinya, tapi saya ingat di berita itu ada ditulis seperti ini. Nah, kalau kalian mau tahu beritanya, kalian tinggal klik keyword yang ini. US tarik bantuan $1 miliar kepada Afrika Selatan untuk berhenti batubara. Saya ini asal ketik cepat aja keywordnya. Nah, ketemulah beritanya kan. Sebetulnya saya itu bacanya sini CNBC, CNN enggak, tapi saya bacanya CNBC ya kan kawan ya. Tapi kebetulan CNN ada tulis juga kan. Nah, inilah berita yang saya baca itu. Nah, ini berita terbit 7 Maret kan, 7 Maret jam 7.10. Nah, itu di hari Jumat. Nah, saya beli Bumi itu di hari Jumat di opening. Kenapa saya beli? Karena saya baca berita ini, sesederhana itu. Nah, jadi setelah saya berita ini, makanya kan tadi saya bilang saham itu kalau mau trading sesederhana, ada informasi, kalian baca, masuk ke otak, kemampuan bernalar ini bisa kalian ciptakan kalau kalian udah tahu juga dulu ilmunya. Kalau nggak tahu, apa yang mau diolah sama si otak, karena dia nggak ada alatnya kan untuk masak bahan ini kan. Nah, setelah diolah, udah jadi decision, keputusan. Saya beli, decisionnya apa gitu, sesederhana itu rumusnya. Nah, udah saya baca berita ini, dibantu Amerika, diam-diam harga batu bara naik terus. Nah, dia di post jam 7.10 kan, saya bacanya ini jam 8-an 7 Maret, bursa buka jam 9, saya langsung beli Bumi. Nah, kan dibilang gini, harga batu bara melanjutkan tren penguatannya pada penutupan perdagangan kemarin. Kenaikan ditopang kebijakan Amerika yang menarik diri dari pendanaan terhadap beberapa negara perihal energi dari batu bara. Dilansir dari Refinitiv, harga batu bara pada 6 Maret tercatat sebesar $105,9 per ton, US dollar per ton, atau naik 0,71%. Apabila dibandingkan dengan penutupan perdagangan 5 Maret 2025 yang besar 105,15, naiklah intinya kan. Nah, kemudian ada itu kata pentingnya. Nah, ini sebagai akibat dari keputusan ini, Afrika Selatan diperkirakan akan kehilangan lebih dari 1 miliar US dollar dalam investasi masa depan dari AS yang sebelumnya dialokasikan untuk menutup pembangkit listrik tenaga batu bara dan beralih ke arah energi terbarukan. Nah, di Indonesia, pendanaan untuk program transisi energi yang sebelumnya diberikan melalui Badan Bantuan AS USAID dan Departemen Energi AS juga dihentikan. Menurut Feby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institut, adalah sebuah organisasi yang berfokus pada iklim. Nah, jadi intinya gini kawan-kawan.
intinya gini kawan-kawan, si US Amerika narik bantuan terhadap negara-negara berkembang yang banyak gunain batu bara di negaranya atau jual batu bara bisnisnya. Nah, negara-negaranya itu gini, Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, dan Senegal. Nah, jadi Amerika kasih bantuan ke negara-negara ini untuk supaya ku kasih kau uang bantuan, tapi jangan bisnis batu bara lagi atau jangan pakai batu bara lagi ya. Kalian beralih ke bisnis energi terbarukan. Itu perjanjian awalnya, agreement awalnya itu. Tapi begitu Trump menang, dia ngeluarin peraturan baru, dia nggak jadi, bilang nggak mau, dia tarik diri, jadi nggak jadi bantuan itu. Nah, kalau nggak jadi bantuan itu, artinya negara-negara ini kan harus kembali jual batu baranya, ya kan? Sementara prospek dari awal ini udah mau ditinggalin, jadi mereka sediain barangnya itu tipis karena udah mulai mau ganti kan ke energi terbarukan. Nah, tiba-tiba Amerika berhentiin ini, otomatis kan permintaan batu bara kan tetap tinggi, tapi persediaan barangnya dikit. Itu yang buat harganya pasti akan naik, ya kan? Itu di kepala saya cuman. Kemudian cross checknya apa? Cross checknya saya lihat Newcastle Coal, tinggal buka Stockbit, tinggal ke mana ya? Kita ke sektor, kita ke commodities. Nah, ini coal Newcastle kan, kita klik, ya kan? Kita pilih yang year to date lah. Nah, secara year to date dari awal tahun atau 1 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, nah 5 tahun terakhir enggak ya, karena ada yang harga terendah pas COVID. Nah, pakai year to date aja. Nah, secara year to date harga batu bara itu sempat turun ke $99 per ton ya kawan-kawan ya, di sini dia. Nah, ini kalian lihat kan. Nah, di sini pada saat harga batu bara di sini, saham bumi itu stuck 1 minggu sebelum Senin ini kan, minggu lalu stuck dari opening 94 naik 95, 96 turun lagi 95, turun lagi 94 hingga akhirnya closing di 94 gitu kan. Saya dapat barangnya di 96. Nah, terus saya lihat harganya naik, batu baranya harganya naik ya kan, ke $103 per ton. Nah, $103, 103,25. Nah, Trump ngeluarin kebijakan gitu, harga batu bara naik. Nah, secara logika, satu lagi cross check saya itu ada menggabungkan 3 ini, sama ini, dolar ke rupiah. Kalau rupiah menguat terhadap dolar, saya ACC. Kenapa? Karena itu aja memang jurusnya untuk saham kayak batu bara. Tapi kembali lagi nih disclaimer ya kawan-kawan ya. Nah, 16.325 ini sempat kemarin 16.200 ya kawan-kawan ya, tapi ini dia melemah lagi ya. Nah, tapi ini udah menguat kawan-kawan sebetulnya, karena beberapa hari belakangan ini, seminggu atau sebulan belakangan ini sempat rupiah kita tembus 16.500 ya kan, 16.525 kalau kalian ingat. Ya udah, artinya ini udah peranan menguat kan, walaupun masih pelan-pelan kan. Nah, itu jadi rupiah menguat terhadap dolar, kemudian berita tadi yang Trump menarik kebijakan itu sama harga batu baranya naik. Udah 3 ini aja. Masuklah saya ke bumi, tapi dengan tujuan untuk trading memang. Jadi dalam 1 minggu ini saya akan jual, tapi nggak tahu di hari apa. Saya lihat bisa juga di hari ini, tapi saya lihat perkembangannya dulu gitu. Nah, udah sederhana gitu aja kawan-kawan, ya kan? Udah, nanti cuan lah. Tapi bisa juga saya salah, saya rugi jadi kan. Tapi saya berpikir ini apa ya, faktor-faktornya itu nggak bisa kau tolak gitu. Masa rugi gitu? Udah faktor-faktor ini yang ada gitu kan, masa rugi gitu? Masa harganya turun gitu? Nah, ternyata betul ya, Senin ini harganya naik nih.
Ya naik 7%. Ini akan, pokoknya hari ini saya tunggu sampai closing lah ya. Semoga lah cuannya. Tapi saya kira dia memang nggak akan turun ke bawah 94 lagi setidaknya gitu. Buat saya rugi lagi gitu kan. Nah, itu saja kawan-kawan ya. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kalian yang mau bergabung di kelas saya ada buka batch 3 ya. Akan mulai tanggal 20 ini. Nah, kalian yang mau bergabung silakan mendaftar. Nanti saya ajarin di kelas ilmunya semua. Gimana cara analisa sahamnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Come to rock, take me home. Thank you. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah selesai menonton video ini sampai akhir. Untuk kawan-kawan yang berminat belajar saham bersama investor logis, kalian bisa menghubungi nomor berikut ini ya. Batch 1 dan batch 2 sudah selesai kita laksanakan dengan teman-teman yang lainnya. Responnya cukup bagus. Kalau kalian ingin bergabung di batch 3 ini, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut ini ya. Saya juga menulis ebook tentang prinsip-prinsip dasar investasi saham. Kalau kalian yang lebih senang membaca ebook, kalian boleh memilikinya dan silakan saja hubungi nomor berikut ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.